Oke, siap. Oke guys, kita langsung gas untuk masuk di match yang kali ini. Match kedua ya, antara dari pasukan tim EVOS melawan pasukan dari tim RRQ guys. Menurut kalian dari segi gameplaynya ya, dengan dari segi grafik mereka udah ada Nana Gajah yang dipakai oleh B, sementara dari seorang Aldous is here langsung ke bawah dengan memakai ronoscope-nya, berhadapan langsung dengan seorang Star Sezu yang sepertinya kali ini mencoba memakai hero Harit ya. Harit punya mobilitas, punya juga serangan yang kuat, dengan kelincahannya akan sangat sulit untuk bisa ditumbangin, kecuali Aldous is here bisa memanfaatkan dari skill 2-nya ya untuk bisa memberikan sebuah serangan ya, dan tentunya bakal menyulitkan untuk Star Sezu. Cuma di bagian bawahnya ada Den yang mencoba untuk memberikan kesulitan untuk Skylar yang sepertinya harus bener-bener ke pressure bahkan. Di buying time bahkan terkena satu bukan Skylar. Akankah mencoba meminta sebuah bantuan? Karena gak ada bantuan juga ini bakal sulit banget sih, dan lumayan lama juga buying time yang bakal dibuat oleh Den. Satu buffers bot akankah terjadi, dan seperti akan mencuri tumbangkan kali ini. Tapi ada satu backup yang juga dilakukan, tapi Dan berhasil kabur. Flicker pun dilancarkan di sana bersama dengan first bot yang juga malah terjadi bagian atasnya. Remains berhasil mengamankan satu orang pemain yang ternyata adalah Super B yang malah harus terkena sebuah eliminasi. Wah, sebuah buying time yang luar biasa dilakukan, dan juga satu buah pick up pertama yang teman-teman dari tim RRQ ternyata berhasil untuk maksimalkan, membuahkan sebuah hasil yang cukup konkret untuk pasukan dari tim RRQ di early gamenya. Dan EVOS bakal kesulitan banget sih buat dari segi pengambilan buffnya sih, apalagi dari segi landingannya juga yang mencoba untuk diamankan oleh seorang He Remains yang saat ini juga mulai memberikan sebuah pressure ya. Dan di area Turtle mulai ada pengambilan yang mulai dilakukan. Super Beats berhasil mengamankan Turtle yang pertama di saat ada serangan juga dilakukan oleh Super B di sana, tapi Super Skylar pun malah berhasil untuk memberikan sebuah tumbangan, ditumbangkan kali ini. Dan satu motivate pun dilakukan meskipun ada satu Spear of Destruction yang terconnect, tapi nggak jadi sebuah opsi. Dan malah harus terkena satu buah pick up lagi. Wisboots akhirnya mendapatkan sebuah poin ke pertama bersama seorang B yang juga berhasil mengamankan satu orang pemainnya. Dua orang harus hilang, sementara tembakan dari seorang Jagan Sopi pun hampir saja berhasil memupus harapan dari seorang B untuk bisa kembali hidup di sana. Dan mencoba untuk balik dan melakukan sebuah penambahan darah. Kita melihat bahwa Jagan SOP mencoba untuk diamankan di sana. Pergerakan pun dilakukan, sebuah cutter pun mencoba memaksimalkan, tapi damage yang dikeluarkan masih belum terlalu cukup. Jagan SOP pun bahkan mencoba untuk memberikan sebuah penekanan balik dengan tembakannya, tapi ada pemain yang berhasil terkonek ya. Lumayan banget buat usil sih guys. Teman bakal kita lihat juga dari seorang Super Beats yang saat ini mencoba menjadi sebuah badan untuk pasukan dari tim RRQ yang malah harus ditumbangkan. Langsung terkena satu buah Spear of Destruction. Alex pun langsung ada di sana memberikan satu buah tambahan pick off, namun harus juga berhati karena seorang Remains seperti akan mencoba untuk memberikan sebuah pengejaran dan dua pick off. Gagal ternyata didapatkan. B mencoba untuk menjadi sebuah badan yang sepertinya ya akan membuat super masih kuat banget guys. Tapi dari segi landingannya si Remains ini kayaknya agak kurang ya. Dia fokus ke area tengah terus sih guys. Cuman emang bagus banget sih. Udah dapetin sejauh ini udah 5 pick up, dan ini bakal ngebuat dari segi modal damage-nya bakal kuat banget. Bahkan Wisboots yang dengan darah sekali juga harus dikejutkan dengan adanya pergerakan dari seorang Super Beach yang berhasil untuk mengamankan sebuah backupan dan juga serangan kembali. Kita melihat memang dari pasukan tim RRQ ya, mulai ada di sana beberapa pemain dan cukup bisa berkontribusi ya untuk bisa menghasilkan sebuah pick off. Dan juga untuk kali ini Gold yang mulai berhasil untuk diamankan oleh pasukan dari tim RRQ ya, udah mulai banyak di sana. Dan juga ada satu buah backupan lagi di sana. Lagi dan lagi Remains berhasil memberikan sebuah kejutan suppress damage dengan satu buah counter strike. Dan ini ngebuat dari pasukan teman-teman tim EVOS pun harus kesulitan. Spear of Alpha digunakan, tapi kita lihat juga ada sebuah pengambilan di area purple yang mencoba untuk dilakukan. Bahkan Dan berhasil untuk mendapatkan sebuah orange buff. What? Dan lagi dan lagi memberikan sebuah pressure. Namun kali juga ada pengambilan turtle yang mulai terjadi. Super Beast mencoba untuk mengamankan turtle yang kedua dan cukup free untuk bisa mengambil sepertinya kali. Dan one last hit. Meskipun tadi nggak cukup cepat untuk bisa ngambil dengan adanya retribution-nya.
Temen gue sih dengan Super Beast yang juga udah berhasil ngambil tanpa adanya sebuah kesulitan, itu jadi opsi. Dan itu bisa menjadi sebuah kontribusi yang bagus sih untuk pasukan dari tim RRQ, karena mereka juga udah cukup memimpin sekarang. Tapi ada sebuah pressure yang juga diberikan, tapi malah harus ditumbangkan. Super B lagi dan lagi harus hilang. Remains jadi pemain yang sangat-sangat berbahaya meskipun harus kehilangan satu motornya, dan pengejaran pun dilakukan kalau seorang Witsbus di sana. Tapi tim fight kita juga harus lihat dan mencoba untuk mengejar dengan satu buah konsil, tapi untungnya Oresba pun masih bisa diamankan oleh Super Skylar yang juga berhasil lepas dari satu buah barrier ini buat oleh Dan, yang saat ini harus mencoba untuk memainkan satu buah pressure lagi. Dan dari segi gold kita juga melihat mulai ketinggalan, berasa jauh banget sih guys. 18 ribuan, sementara dari sisi serangan pun dilakukan. Khususnya harus seperti yang seperti akan mencoba ditumbangkan di sana. Di-update dengan ada beberapa pemain. Gak berhasil mundur meskipun ada Super Sekali yang mencoba memberikan sebuah bantuan serangan dan mencoba memanfaatkan sebuah kabelnya. Dan Dan dengan memakai barriernya, ini bakal nyulitin banget juga sih untuk bisa Fanny lebih terbang dengan bagus ya. Dan bahkan harus ada penyelesaian yang juga dilakukan lagi dan lagi. Hurimes jadi pemain yang sangat berbahaya banget dengan Pakitonya. Kita melihat memang dari pasukan teman-teman tim EVOS ya, sulit banget buat dapetin pemain di sana. Bahkan mencoba untuk juga mengamankan satu buah pengambilan meskipun harus digagalkan. B masih berhasil mundur, tapi pengambilan turret pun sepertinya akan terjadi bersama dengan satu buah barrier. Gak pengen Super B pun berhasil pulang dengan selamat. Terkena satu buah gengkel lagi di sana dan harus disambut dengan manja dengan satu buah straight lagi dari serang Hurimens yang sudah berhasil melakukan satu buah double kill untuk di match yang kali ini. Waduh, udah ngasih 11, belum sama sekali tumbangin. Rotasinya juga sangat bagus meskipun memang dari segi turretnya tadi udah dihancurin di bagian atas ya, pasukan dari tim EVOS. Ini sih menurutku sih mereka harus cari cara ya buat ngelawan teman-teman dari tim RRQ, apalagi dengan gold yang mulai jauh ya kali ini ya, dan mencoba untuk memberikan sebuah sokongan serangan lagi. Jangan Sophie sepertinya akan mencoba bersiap dan memberikan sebuah tempat, tapi kejutan super damage pun dilakukan bersama dengan satu heptasis yang sudah berhasil diamankan. Hurimes lagi dan lagi jadi pemain yang sangat-sangat berbahaya, menyambut terus dengan sebuah tonjokan ke nose rate-nya. Dan kalau kita lihat dari segi item yang sudah berhasil diamankan oleh dirinya, buset guys, ada Hunter Strike, terus juga ada Malvik Loar, dan kalian lihat juga di situ ada Heptasis, didukung juga pakai sepatu Rapid Boots yang ngebuat dia tuh dapat tambahan movement speed sebanyak 65 teman-teman ya. Buset. Ini ngebuat dia rotasi memang cepat juga sih buat ke area atas. Dan pertarungan pun dilakukan bersama dengan satu buat tembakan yang berhasil dilakukan. Werchas pun terconnect, Skylar pun gak bisa pulang dengan selamat, dan pengejaran ke seorang Witsbus pun kini terjadi. Dengan dari sekaratnya, Super Beast malah berhasil ditumbangkan kali dan gak berhasil lolos dari Spear of Destruction, tombak manja Desalagis yang berhasil ternyata diberikan, membuat pengambilan Pico pun malah berhasil untuk diamankan oleh pasukan teman-teman dari tim EVOS di sana ya. Mereka udah cukup kuat dari pasukan tim RRQ. Bahkan dari satu buah gengkingan lagi pun harus terjadi, tapi harus juga berhati karena Molia Blitz juga sudah mencoba dikeluarkan. Tapi Dan mencoba dikejar bersama dengan satu lompatan dari seorang Witsbus. Dan dengan darah tipisnya hampir saja terkena eliminasi di sana. Bersama Hurimes yang mulai datang dan juga seperti akan mencoba untuk memberikan satu bantuan serangan. Tapi juga melihat bahwa Skylar sepertinya akan jadi sebuah opsi yang lagi dan lagi haruskah ditumbangkan kali lain. Harus berhati-hati. Langsung terkena satu episode dan juga terkena sebuah gengkingan, gak bisa berlangsung bergerak ya. Dan menurutku sih memang terlalu overcommit juga sih dari seorang Hurimes. Meskipun beberapa kali tadi dia cukup bisa berhasil, cuman untuk kali ini ya harus digagalkan itu saja dengan adanya sebuah Vexo yang juga bisa dimanfaatkan oleh Super B di area sana. Dan masih dengan team fight-nya, dan harus menjadi sebuah opsi pertama untuk bisa ditumbangkan bersama dengan satu pemain yang juga harus terkena satu bola lompatan. Beast mencoba diincar bersama Alicia yang juga mencoba untuk memberikan satu buah serangannya. Harus mundur ke kali ini, tapi Otadoro pun sudah berhasil dihancurkan dan membuat satu buah peluang untuk pasukan dari teman-teman tim EVOS pun masih ada di sana. Mereka harus memimpin untuk bisa memberikan pembalikan keadaan ya. Dan dari goldnya kita melihat memang mereka nggak terlalu ketinggalan, cukup jauh sekarang. Mereka ketinggalan 1 sampai 2 ribuan aja, dan menurutku sih jika mereka masih berfokus ke arah team fight, ini bisa banget buat ngejar ya. Apalagi sepertinya ada kurang stabilan yang terjadi
khususnya ke arah seorang jagoan SOP ya, yang dan lagi harus jadi sebuah pemain yang ditumbangkan untuk di game kali ini guys. Kasih jungler dirusuh guys. Coba untuk membuka satu buah Astral Echo di sana. Hambat dengan pergerakannya, tapi dengan pergerakan yang juga kembali dibuat oleh Super B. Harus mundur, gak bisa masakan, tapi terkena satu buah serangan Magic Damage dari Sastezu. Ternyata masih tersimpan bersama dengan satu buah Bogeman dan Acha. Juga berhasil untuk memberikan sebuah sokongan serangan di sana. Dan menyisakan 3 pemain dari pasukan tim EVOS yang harus bertahan kali dan membuat sebuah kesempatan yang mungkin bisa terjadi. Tapi dengan adanya Lord yang ada di area bawah kali ini ya, mungkin bisa menjadi sebuah solusi yang bisa dimanfaati. Tapi dari Skylar harus terkena Datona Welcome dan harus termakan. Wah, langsung dikunyah guys ya, tanpa lama-lama. Dan kalau kita lihat dari segi Lordnya juga kayaknya bakal sulit juga buat didapetin sih. Meskipun kita tahu bahwa advantage sebenarnya dari pasukan tim RRQ udah mulai terjadi guys. Mereka udah bisa ngilangin jungler mereka ya. Sehingga kalau misalnya adu retri nggak bakal ada. Tapi one last hit ya, ini juga harus bisa dipertimbangkan. Apalagi dengan dari Super B yang kita tahu memiliki damage besar. Tapi harus dimakan lagi. Terjepitkan tapi harus juga terkena serangan kali Super B. Malah berhasil memberikan sebuah double kill. Lucky for triple kill. Dan Mani yang sepertinya akan mencoba dilakukan juga ke arah seorang Dendi sana. One last hitnya malah harus disampat di sana. Pergerakan dari Skylar yang ternyata langsung masuk membuahkan sebuah masalah. Sementara masih dengan ada seorang jaga SOP yang harus sendirian dan pengambilan di area lotnya pun harus malah digagalkan. Lompatan pun diberikan. Pengejaran jaga SOP pun sepertinya akan membuahkan sebuah hasil. Tapi mencoba untuk cheating kali ini. Jagoan SOP keluar dari map dan mencoba untuk bermanuver dan sepertinya masih berhasil mundur meskipun pengambilan Lord malah harus didapatkan oleh pasukan dari tim EVOS di match kali ini ya. Wah, EVOS teman-teman ya. Singa yang bukan singa, macan ya. Singa atau macan yang sepertinya ya gak mau ngalah di match kali ini. Mereka membuktikan bahwa epic comeback mungkin bisa untuk mereka lakukan bersama dengan serangan yang juga mereka akan fokuskan di bagian bawahnya dengan adanya Lord yang sudah mereka untuk berhasil bawa. Aldeus masih menunggu di sana, tapi Skylar pun harus malah hilang. Dengan kehilangan sesosok jungler, mungkin ini bisa jadi sebuah keuntungan untuk bisa mengamankan Lord dengan lebih mudah. Meskipun ternyata juga harus berhati-hati, karena aware map harus juga bisa dilakukan ya. Karena dengan adanya Who Remains, ini tentunya akan menimbulkan sebuah masalah. Sementara dari pasukan terutama tim RRQ, mereka juga masih harus berkerumun kali ini. Memanfaatkan sebuah team fight, bahkan satu pemain terkena sebuah tembakan, tapi efek yang diberikan masih belum terlalu kuat bersama dengan satu bawaan of nature. Tapi Budi Kurijutan langsung diserang, tapi juga harus menggunakan Silver Flicker untuk bisa memberikan sebuah manuver di sana. Tapi pengejaran pun dilakukan juga dan membuat Aldeus pun berhasil untuk melakukan satu buah pick up-nya kali dan membuat Jaga Sophie pun mengejar. Tembakan yang cukup konkret harus juga terjadi. Tapi menyisakan Super Skylar yang harus sendiri kali dan membuat pasukan dari teman-teman tim RRQ punya kesempatan yang manis untuk bisa masuk ke bagian dalam. Tapi serangan pun kembali dilakukan. Skylar warna merah mencoba untuk memberikan sebuah serangan di sana dengan kabel yang ada untuk di arah dia. Dan mencoba untuk dibuat sebuah barrier agar nggak bisa pulang dengan selamat. Dan Super Skylar masih mencoba untuk tenang. Memasarkan satu buah Warchas dan satu buah Flicker yang malah seorang Dan berhasil melakukan. Dan Dan sayang sekali, terlalu overcommit. Namun dengan adanya wave minion yang mulai masuk ke bagian base-nya kali Super B, mencoba untuk memainkan satu bola landingan bersama dengan satu pemain yang juga harus ditumbangkan. Terkena satu bola geng-gengan ketika sendirian ya, ternyata bawa selingkuhan guys ya. Banyak banget selingkuhannya, ada 3 atau 4 teman-teman ya. Dikepung dan gak berhasil pulang dengan selamat. Menjadi sebuah solusi untuk pasukan dari teman-teman tim EVOS ya, jika mereka ingin ya ada sebuah pembalikan keadaan yang sepertinya kali ini mulai dilakukan lagi. Dengan VIP gimana bang? Bisa pakai donat guys. Nanti di match 5 ada kosong juga teman-teman ya. Kalau kalian pengen ikutan boleh, atau kalau kalian pengen dari itu juga boleh. Wih, udah ngambil ke arah sebuah purple, tapi lagi dan lagi Who Remains. Ini pergerakan dari seorang Skylar bener-bener jadi sebuah pokingan damage yang besar banget sih untuk bisa menumbangkan Skylar, yang ngebuat juga dari segi mobilitas seorang Skylar juga bakal terhambat banget ya. Dan
Ini nggak buat memang dari Hurimans memiliki damage yang besar dari Messi yang kali ini akan mencoba untuk mundur. Di satu sebuah rapid put sudah berhasil diamankan juga oleh Dan. Coba untuk membuka sebuah peperangan kembali. Seorang Westwood pun berhasil memberikan sebuah pengambilan. Untuk kali seorang Star Season pun harus ditumbangkan meskipun ada sebuah sambutan serangan, tembakan dan juga kena strike langsung dilayangkan. Sebenarnya Aldius pun masih mencoba untuk balik tapi harus terkena satu bukan manja diserang Dan yang mulai mengejar tapi mulai habis dilakukan. Untungnya sebuah positioning yang gak kurang bagus ya, sehingga membuat Dan pun masih juga bisa untuk diselamatkan ya. Dan dengan satu buah lagi ya pressure yang diberikan oleh seorang Fanny-nya langsung terjebak. Gak berhasil pulang dengan selamat dan lagi terhenti harus pergerakannya dan tembakan sambutan dari John SOP membuat dirinya pun juga harus ditumbangkan ya. Kenapa nggak pulang pakai sebuah flickernya ke area belakang guys, malah flickernya ke samping ya. Waduh guys, mungkin panik ya. Kalau kita lihat tadi kayaknya pakai flicker tapi flickernya malah ke kanan guys dan nggak nembus tembok gitu ya. Sayang banget. Tapi untuk kali dengan pasukan dari tim RRQ yang masih memimpin ya, mereka mencoba untuk mengamankan Lord juga yang ada di bagian bawah. Berhasilkah di sana dengan serangan yang juga mungkin akan dilakukan oleh Super Skylar, tapi ternyata Lordnya pun masih cukup kuat. Bersama pengejaran juga yang Dan lakukan kali ini, mencoba mencari pemain tapi Westwood pun sepertinya akan mencoba untuk memberikan satu buah serangan juga kali ini, menghambat agar Dan juga nggak bisa memukul mundur dengan mudah ya. Dan masih terus mencoba untuk memberikan sebuah intimidasi di area sana, mencoba menghadirkan sebuah serangan yang difokuskan untuk bisa mengamankan pasukan dari teman-teman tim EVOS ya. Tapi dengan adanya Lord yang sudah mereka udah berhasil bawa nih guys, mencoba untuk memainkan satu tembakan di harus sekali tumbangkan. Satu buah recharge pun berhasil diberikan dan menyokong dengan sebuah serangan dari Jokan SOP yang juga masuk ke bagian dalam, tapi positioningnya cukup tepat lagi di sana. Bahkan Bipun harus juga ditumbangkan bersama seorang Dan aja yang juga kan berhasil menambahkan satu lagi pick up. Tersisa 3 orang pemain, tapi Skylar pun malah mencoba memasakkan sebuah serangan kali ini untuk saja nggak terkena eliminasi, tapi dengan satu spell off destruction-nya ya. Aldius Sihir malah harus terkena satu buah pick off lagi. Dan dengan gankingan yang juga dilakukan bersama dengan adanya seorang Westwood, PS-nya malah cukup free untuk bisa dihancurkan di sana. Tapi dengan satu buat triple kill, Mania akan kami coba dapatkan. Pengejaran pun dilakukan, lompatan pun membuat sebuah maniak untuk Westwood yang sepertinya akan mencoba untuk melakukan satu buah save the game di match yang kali ini. Luar biasa sekali pergerakannya ternyata di atas ya. Masih mencoba untuk kuat dengan memanfaatkan sebuah durability darahnya dan juga efek regen yang ternyata dia punyai. Dan ini ngebuat dari pasukan tim RRQ harus kehilangan 4 orang pemainnya. Dan ini bisa jadi masalah banget kalau misalnya comeback dari pasukan tim EVOS malah momentumnya harus terjadi untuk di Nusantara kali ini ya. Berapa donitnya? Donitnya 4.000 teman-teman ya. Total ikutan ya. Coba memanfaatkan sebuah clearance khususnya di bagian bawah di sana. Westwood dari pemain yang sangat-sangat kuat. Kita lihat dengan memakai resmenya bahkan mencoba untuk di bagian atas. Serangan pun kembali dibangun, mencoba mencari pemain. Sementara Dan pun lagi dan lagi menjadi sebuah opsi yang ada di garda depan untuk bisa menyudahi ya serangan dari teman-teman tim EVOS yang mungkin akan mencoba memberikan sebuah serangannya. Tapi lagi dan lagi ya dari si Westwood juga di depan banget guys, buat berani nyerang sih oke banget guys. Dan bayangin ya, darahnya full lagi guys. Nah, Super Skylar coba untuk memainkan satu buah pengambilan turret di bagian atas. Memang nggak akan bisa buat ngasih pick off tambahan lagi sih. Kecuali yang diincar adalah model-model kayak misalnya Novaria, bakal serangan satu buah recharge dan gol dengan manja dan cutthroat-nya. Oh, jagoan Exopi pun ditumbangkan. Seorang Super Skylar pun masih berhasil untuk mundur ke bagian belakang. Seperti tambahan dari segi pick off pun malah juga berhasil dapatkan. Seorang Westwood pun berhasil membuat seorang Star Season pun gak berhasil pulang kali ini. Bahkan dengan satu lompatan lagi seorang Denka akan ditumbangkan, tapi dengan death welcome yang diberikan, Westwood pun hampir saja diamankan. Berhasil untuk balik ke area belakang dan pengambilan di area Lordnya mulai dikuasai oleh pasukan dari EVOS di sana ya. Macan putih dari pasukan tim EVOS terus mencoba untuk memberikan sebuah kekuatan maksimal mereka. Bahkan bersamaan itu Dan pun akan kejar di sana. Lompatan ini pun difokuskan untuk bisa mendapatkan pemain, tapi ternyata pun harus mundur lagi.
Super B, malah harus terkena eliminasi dengan Data Welcome yang membuat dirinya pun harus ditumbangkan lagi. Wah, terlalu overcommit di saat lordnya pun belum masuk. Tapi lagi kita lihat mulai ada smoke hunter yang juga bisa untuk dilakukan. Remains pun harus kembali ditumbangkan. Bersama Witsbus pun yang juga mulai mencoba untuk memainkan sebuah landingan di bagian bawah. Dukung Lord yang tentunya akan mencoba untuk dipasangkan masuk ke arah sebuah base turretnya ya. Sementara dari pasukan teman-teman tim RRQ, mereka harus lebih kuat di sana dan masih harus ketinggalan dari goldnya. Pengejaran di serang Witsbus harus bisa dilakukan lebih dahulu ya. Karena kalau misalnya enggak bakal bahaya banget, apalagi dengan ada seorang Star Shadow yang malah harus terkena satu buah flame shot from Super B yang malah berhasil memberikan suplementasi. Berlord pun mulai masuk kali ini, cuma hancurkan pengambilan turret yang ada di bagian atasnya. Seorang Aldis Isir pun berhasil untuk memberikan satu buah sontekan dengan manja. Karena satu bahasa recall. B pun mencoba untuk balik, tapi serangan dibuka. Fanny-nya mencoba untuk melakukan satu buah serangan, tapi difokuskan untuk bisa menghancurkan sebuah BSK yang ada kali di bagian dalam. Dan terlihat Werjas pun dilakukan dan membuka sebuah serangan, tapi ternyata nggak ada sebuah backupan yang bisa dilakukan bersama dengan Molina Bliss yang juga masih belum bisa untuk mengenai pemain dan tembakannya. Jangan Sophie difokuskan untuk bisa memang mengenai pemain ya. Cuma sayang banget kalau pengen ngenain pemain, tapi satu tembakan gak gacor, tapi tembakan kedua ternyata gacor bangku. Wah, tadi kenanya si Westbus dan damage-nya nggak terlalu besar terjadi untuk dirinya ya. Tapi untuk kena ke arah seorang Aldis bakal cukup kuat di sana ya. Dan masih menunggunya seorang Westbus untuk respon. Teleponnya pun juga disumbangkan untuk kali dan membuka satu buah pengambilan pick of langkah lagi. Coba mendukung sebuah serangan dengan Super B yang jadi sebuah damage terbesar yang mungkin bisa dimanfaatkan. Dan terlihat ini masalah, nggak ada dua pemain yang masih sibuk di bagian bawah. Terlihat sebuah base turretnya akan langsung bisa dihancurkan seorang Witsbus yang ada di area depan. Mencoba untuk memberikan sebuah pengejaran, bahkan fokusnya pun mencoba untuk dialihkan ke arah seorang Jigna Supi yang ternyata malah berhasil menggunakan satu buah winter terancam dan malah hilang kali ini. Terlalu overcommit dari seorang Witsbus yang malah harus terkena eliminasi. Tapi dengan adanya satu buah Spear of All Illusion ya, kita melihat bahwa Aldis pun langsung mencoba untuk menjadi sebuah pemain yang bisa memberikan sebuah bantuan serangan. Dan Jigna Supi pun ditinggal sendirian, harus balik dari belakang, tapi harus malah terkena satu buah dorongan yang juga ngebuat base-nya pun cukup terbuka. Berhasil mendapatkan sebuah kemenangan di sana dan membuat pasukan dari teman-teman tim EVOS malah berhasil untuk membawa gamenya dan membuat pasukan tim RRQ pun harus dikalahkan di match kali ini guys. Buset. Lihat, menang di awal belum tentu menang di akhir guys. Jadi teman-teman yang ngerasa bahwa timnya udah menang duluan, sebaiknya jangan gegabah guys ya. Karena di late game ya, game bakal berubah. Apalagi dengan tentunya mereka memaksimalkan sesosok Esmeralda ya. Sebenarnya Esmeralda juga jadi karena apa guys? Kan tahu gak? Yang aku ngerasa, aku tahu sih guys. Karena si Who Remains, aku rasa ya, nih correct me if I wrong ya, maksudnya koreksi aku kalau bisa salah. Cuman aku ngerasa dengan dirinya si Who Remains ini ngasih backupan terus ke bagian bawah, itu ngebuat di atas juga Witsbus juga cukup free guys. Itu ngebuat goldnya pun dia masih bisa ngejar ya, meskipun nggak terlalu kuat juga ya untuk bisa sama kayak Who Remains guys. Iya gak sih guys? Karena mereka harusnya saling adu guys. Bener gak sih guys? Harusnya mereka saling adu, yang itu ngebuat dari Witsbus mungkin harusnya miskin dari situ guys. Nah, cuman tadi kayaknya karena banyakkan rotasi ke area tengah sama bawah. Bawah enggak guys. Lebih ke arah jungler ya. Sehingga si Westbusnya ini juga free banget. Bahkan tadi pengambilan turret pertama kan, kalau kalian lihat tadi yang dapetin adalah si Westbus ya, bukan si Who Remains-nya ya. Menurutku sih kayak gitu guys, menurutku ya. Cuma nggak tahu juga guys. Dan untuk dari segi MVP-nya, kita lihat dari segi yang terbesar ya. Ada dari Westbus yang 9,7 dengan 12 pick off, 5 kali tumbang dan 7 kali assist yang ternyata dia berhasil dapetin ya. Damage-nya kuat, bahkan berhasil untuk mengamankan Maniak ya. Tebel banget, durability-nya kuat banget ya.
bakal sulit banget untuk bisa bocorin darah dari seorang Westbus. Dan untuk dari segi MVP yang kali juga berhasil didapatkan oleh Hurimens yang memang ngebuat dari Fanny-nya nggak bisa gerak banget. Terus juga tadi beberapa kali serangannya buat ke Nostradnya ya, itu kuat banget juga buat ngamanin pemain. Cuman sayang sekali ya, keberuntungan belum ada di pihak dari pasukan tim RRQ ya, yang harus dikalahkan di match kali. Dan kita juga lihat bahwa Star Zezu malah juga berhasil mendapatkan sebuah coklat manja dari Monton tercinta guys ya. Oke, kita langsung upload untuk match yang selanjutnya guys.